Barusan saya nonton di YouTube ada anjing yang dikasih nama seorang pemikir nasional Rocky Gerung. Ya ini cerminan bangsa kita yang udah sangat primitif, yang tidak bisa berpikir gitu. Boro-boro mau maju ini memang. Ya membangun bangsa Indonesia ini yang 285 juta ini memang nggak mudah, apalagi mau mencerdaskannya. Di Indonesia ini ada orang selevel B.J. Habibie yang bisa membuat pesawat sebagai ilmuwan yang punya hukum Habibie 1, Habibie 2. Satu sisi ada orang hidup di zaman batu, masih pakai pakaian primitif. Tapi yang lebih parah lagi, otak-otak primitif di negara ini sangat dominan gitu. Ya ini otak-otak primitif inilah yang membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang kaya raya sumber daya alam, tapi jadi bangsa-bangsa yang miskin. Ya ini ada pepatahnya, tikus mati di lumbung padi. Ya ini doa orang seperti Rocky Gerung yang dizolimi oleh netizennya, yang tidak mau diajak berpikir, padahal amanat Undang-Undang Dasar 45 di mukadimahnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kalau udah menghina seorang pemikir di publik itu, ya memang di kita ini orang pintar, orang-orang baik, orang jujur itu memang dihinakan, disingkirkan. Dan itu bukan di Indonesia aja, mulai dari zaman nabi-nabi. Itulah jejak para nabi. Nah disinilah takwa iman itu diuji. Mampu nggak kita menghadapi para iblis ini? Ya jelas iblis lah kalau udah perbuatannya tidak menghargai manusia aja udah iblis, apalagi menghina orang-orang yang berpikir baik, akal sehat segala macam, terus disamanya dengan anjing lah. Kalau dia aja begitu, ya inilah yang dibilang di kitab itu adalah makhluk binatang melata, lebih rendah dari binatang melata. Dan ini jumlahnya besar, makhluk yang cuman urusannya perut ke bawah ini di Republik ini. Ya saya waktu ambil S2 di ITB itu, saya menjelang turunnya Soeharto, saya ajak ngobrol-ngobrol sedikit masalah bangsa negara ini. Nggak ada yang tertarik ya, mereka cuman berpikir ya untuk kebutuhan perut aja. Ya inilah, makanya bangsa ini kalau perutnya dikenyangkan itu landasan politiknya Soeharto bisa berkuasa 32 tahun. Asal masyarakat kenyang dia tenang. Apalagi kalau masyarakat bodoh, ya inilah yang dibangun dengan sistem pendidikan selama ini. Tidak menimbulkan kecerdasan termasuk agama. Kitab yang mencerdaskan manusia, Iqra, itu juga tidak diajarkan untuk dipahami, cuman dihafal aja. Yang lebih parah lagi yang nggak hafal malah ya dijadiin hiburan. Nah yang lebih parah lagi dijadikan olok-olokan, itu dinyatakan di kitab itu. Ya manusia ini ya wujud iblis juga.
Iblis itu nggak pernah kita lihat, ya kita lihatnya di wujud manusia, kelakuannya, akhlaknya. Ya kalau dia udah bicaranya mencaci maki orang yang baik, yang dikenal orang baik, ya inilah iblis. Ya mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan, perbaikan diri masyarakat, maka akan melahirkan perbaikan di dalam kepemimpinan bangsa dan negara ini. Tapi ya iblis tidak akan hilang juga. Ya kita akan berproses terus, mudah-mudahan Sumpah Pemuda tahun 1928 itu bisa kita bangkitkan di 2028 ini dengan Indonesia Leader Meeting. Mudah-mudahan Pencipta langit dan bumi memberi kita kekuatan yang menolong. Robi adil limarkolai sedikit warid limaraja sedikit majal dan kasultanan nasirah. Salam dari menara langit, Muhammad Handra Sanapa yang berbagi cerita. Salamun qalam mirabirrohim. Assalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin.